Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kembali ke kajian kita dari kitab Kun Salafiyyah Al-Jaddah. Pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan muqaddimah ya yang disampaikan Syekh Hafizahullah. Sekarang masuk ke kitabnya. Wallahu alam. Semoga ya nggak mesti banyak hal yang dijelaskan karena apa, bukan turaf, bukan buku-buku klasik yang perlu banyak penjelasan, tapi buku kontemporer insyaallah yang akan lebih mudah difahami dari uslubnya, dari ungkapan atau istilah yang digunakan ya. Jadi kita lihat masuk ke al-maqsud bisunnah. Maksud yakni makna ya kata sunnah, istilah sunnah. Lamma kan min al-ma'ruf anna min musammayat ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun, sebagaimana telah diketahui bahwasanya di antara nama-nama ya yang digunakan oleh para ahli sunnah itu as-salafiyun, kaum salaf. Fayahsunu at-ta'rifu bis-sunnati fil lughah. Maka idealnya kita jelaskan dulu definisi sunnah dari sisi etimologi, lughah, bahasa, wa fil istilah, dan juga dari sisi istilah. Thumma ba'da dzalik, setelah itu semua nu'arrij 'ala ta'rif. Barulah kita masuk ya ke ranah pembahasan tentang definisi ya, penamaan ahlus sunnah wal jamaah ya, jenis-jenis apa namanya, macam-macam nama-nama yang disandang oleh ahlus sunnah wal jamaah dan juga menyebutkan sebab-sebab penamaan tersebut ya. Sunnah fil lughah, sunnah di dalam bahasa, tariqah wasirah, jalan ya. Dan para ulama lughah sempat berbeda pendapat apakah sunnah ini yang dimaksud itu selalu identik dengan hal yang positif aja atau juga dengan yang negatif, katanya begitu. Tapi fil haqiqah tidak, sebagaimana kita pernah jelaskan bahwa sunnah itu bisa konotasinya secara bahasa bisa positif, bisa negatif. Dari situ sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam sunnah yang baik, contoh yang baik ya, contoh yang diikuti, itu sunnah dalam hal ini. Dan barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam contoh yang buruk. Jadi sunnah secara bahasa bisa baik bisa buruk. Haitsu qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi sunnah kepada hasanah dan sayyi'ah ya, baik dan buruk. Amma adapun pengertian makna kata sunnah secara istilah tuh, secara terminologi, nah maka digunakan untuk beberapa makna sunnah nih ya. Istilah sunnah yang dimaksud oleh para ahli hadis itu berbeda. Istilah sunnah yang dimaksud dengan para ahli usul juga ada makna sendiri. Kadzalika 'indal fuqaha, yang dimaksud oleh para ahli fikih kalau mereka nyebut sunnah maka ada maknanya sendiri juga. Tuh. Jadi makna kata sunnah ini digunakan untuk banyak hal, tergantung background orang yang lagi ngomong sunnah itu. Lagi ngomong dari sisi apa dia? Oke? Latar belakang keilmuannya. Orang usul memiliki istilah sunnah dan mereka memaksudkan kepada satu hal tertentu. Tapi orang-orang hadis mereka menggunakan kata sunnah, tapi yang dimaksud apa? Ahli fikih juga apa? Ya, dan lain-lain. Nah, diantaranya cuma 3, sebenarnya banyak. Nanti usul sunnah menurut juga para ahli akidah apa? Beda lagi, ya kan? Ini cuma disebutkan 3 untuk memberikan contoh. Ya. Sunnah di dalam istilah para ahli hadis ini, ma uthira 'ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya qaul, fi'l atau taqrir, baik sifatnya perkataan, tindakan ataupun sikap ataupun sifat.
Sifat khilqiyah atau khuluqiyah, sifat yang sifatnya fisik atau sifat yang sifatnya pembawaan. Pembawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tinggi, enggak pendek. Ya. Betul? Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhu mudawwar, mukanya lebih condong, enggak lonjong, tapi bulat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat pembawaannya, Ummul Mukminin Aisyah cerita misalnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun 'inda kulli amri. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mencintai berkanan dalam segala perkaranya. Fi tana'uli wa fi thiyabi, pakai baju, pakai sendal, apapun mesti kanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu alam ya. Kalau ada jam di zaman Rasul, Rasul pakai di kanan. Rasul pakai di kanan. Nah, penggunaan jam di tangan kiri sebenarnya yang mempopulerkan bukan dari kaum muslimin, tapi dari company. Company tahu kan? Musuhnya Pitung. Dulu mereka mempopulerkan jam di tangan kiri, sama seperti cuci mulut. Cuci mulut pakai buah itu habis makan. Ajaran company itu. Di kita mah buah dulu. Kudunya, ya. Baru hajar kasih ke bulinya. Jadi lebih memudahkan pencernaan. Demikian gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas cerita radhiyallahu anhu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul biasa kalau makan ya tatabba, diincar dulu labuhnya. Kan nasinya kan diaduk sama kismis, labuh. Diincar kismisnya dulu, labuhnya dulu sebelum mulai masuk nasi. Dan Rasul ngincar gituan kan dulu. Kenapa? Lebih mudah dicerna oleh pencernaan daripada makanan berat. Ya. Demikian di zaman Ana nggak bilang bahwa Ustaz berarti pakai jam tangan kiri berarti haram. Ana nggak bilang gitu. Ana bukan yang haram gitu. Nah, begitu juga. Cuman lebih baik pakai di kanan. Itu akan lebih menisbahkan dirimu. Ustaz gimana dong? Emang nggak biasa? Ya udahlah, serahlah. Ana cuma cerita sejarah loh. Tidak juga menjadi perkara yang akhirnya kita jatuhkan hukum Allah halal atau haram. Cuma cerita aja nih. Sebenarnya mah bangsa kalau ada jam di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa dipakai tangan kanan. Ya kan? Dan dari sisi psikologi, kalian ngobrol sama orang psikologi, apa makna orang pakai jam di tangan kanan? Apa maknanya orang pakai jam di tangan kiri? Karena dijelaskan oleh adik kanan. Dan kebetulan emang babnya di situ. Jamnya kecil artinya apa? Jamnya gede artinya apa? Tanya sama orang psikologi. Ada itu maknanya. Terus berefek apa kepada seseorang, pada diri seseorang? Kalau pakai jam di tangan kanan berefek kayak gimana? Pakai jam di kanan berefeknya kayak gimana? Tanya, cari tahu, ya. Cari tahu sendiri, masa perlu ada ajarin juga gitu. Tuh, jadi sunnah masuk sifat khilqiyah sama khuluqiyah. Sifat yang sifatnya fisik, rambutnya enggak lurus, enggak juga keriting. Rasul di tengah, enggak tinggi, enggak ya, enggak yang putih banget tapi enggak juga gelap. Sebenarnya di tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirah tuh juga perjalanan hidup. Sirah di sini maksudnya biografi. Betul? Sawakan qabla al-bi'tsah atau ba'daha. Baik sebelum diutus sebagai rasul, umur berapa ya? 40 atau setelahnya. Atau pasca diutus sebagai rasul. Bainama hiya fi istilahil usuliyin. Adapun sunnah dalam terminologi para ahli usul, ahli usul. Biasanya digunakan istilah sunnah tersebut tuh tutlaku. Biasanya digunakan istilah sunnah oleh mereka ala ma jaa manqulan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yanuss 'alaihi fil kitabil aziz. Biasanya disebut sunnah demikian kepada perkara-perkara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Perkara yang keterangannya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Al-Qur'an tidak menyebutkannya, hukum yang Nabi buat, yang Nabi sampaikan. Hal-hal haram yang Nabi haramkan tapi enggak ada keharamannya di dalam Al-Qur'an. Nabi halalkan tidak ada kehalalannya di dalam, Nabi wajibkan enggak ada kewajibannya di dalam Al-Qur'an.
Bal innama nussa alaihi min jihati. Tuh, disampaikan hukum tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana bayanan lima fil kitabi aula. Baik berupa hal tersebut, penjelasan dari apa yang Allah maksud di dalam Al-Qur'an, seperti apa? Ayat yang mutlak dikoyat dengan hadis, dengan keterangan Nabi. Ayat yang umum dikhususkan dengan sunnah, dengan keterangan dari Nabi tadi, bukan hadis, sorry. Ayat yang mujmal, yang global, dimubayyan, dispesifikkan oleh sunnah, ya kan? Atau terlepas dari hal itu, yang jelas hukum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tuh, itu kalau usuli bilang sunnah maksudnya itu, yaitu apa? Sumber kedua setelah Al-Qur'an. Kalau nyari di Quran nggak ada, cari di sunnah. Tuh, gitu. Ya kan? Dengan apa kau berijtihad? Dengan kitabullah. Wa illam tajid, kalau kau tak temukan di kitabullah, fa bi sunnati rasuli. Aku cari dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini usuli kalau ngomong sunnah, maksudnya ke situ. Nah, yang kita bahas bahwa hujjah di dalam Islam, oke, yang disepakati yaitu apa? Ada 4. Pertama, Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Ini lagi ngomong dari sisi usul. Ya, usul fikih. Tutlaq as-sunnah, juga digunakan terminologi sunnah ini oleh para fuqaha, tuh, para ahli jurisdiction, ahli hukum, iya gak? Yuridiksi, halal haram. Bener gak tuh istilah? Iya, pokoknya fuqaha. Sunnah yang mereka maksudkan adalah, kalau mereka yang bilang sunnah, itu maksudnya perkara yang enggak wajib, perkara yang tidak wajib. Seperti mereka berkata, hadza syai' sunnah, perkara ini sunnah. Yani kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga enggak dosa. Yani salah satu hukum di antara hukum yang 5. Apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sunnah di sini menurut para ahli fikih, bahasa lainnya mustahab, nafilah, mandub, ya. Laisa bifardin wala wajib, enggak wajib tuh, enggak fardu, enggak wajib. La muharram wala makruh, enggak juga haram, enggak juga makruh. Oh. Fardu sama wajib bedanya apa? Salat apa hukumnya? Wajib apa fardu? Oh, bukan fardu ain ya, salat. Kan khamsus salawat al-mafruḍah, 5 waktu salat fardu. Jadi fardu sama wajib bedanya apa dong? Syuf, eta kene. Dia juga. Cuman dari golongan Hanafiyah, atba' al-Imam Nu'man bin Thabit, pengikut Imam Nu'man bin Thabit, mereka bedain dikit fardu sama sunnah. Kalau nggak salah, fardu adalah yang kewajibannya ditegaskan di dalam Quran, iya, di dalam sunnah juga iya. Tuh, itu fardu katanya. Kalau wajib, yang ketegasannya hanya pada sunnah saja, nggak ada di Quran. Nah, kalau udah kenceng banget kewajibannya di Quran ditegaskan, di sunnah juga, tuh, ini fardu katanya. Makanya sholat hitungannya fardu ain. Oh. Gitu. Tapi ulama lain bilang fardu sunnah, dia juga, udah, jangan bikin puyeng. Fardu sama wajib, afwan, dia juga udah, ya. Jadi fardu ain yakni wajib aini, sama aja, ya. Walakin sunnah inda katsirin min as-salaf awsa'u min dzalik. Tapi yang dimaksud dengan sunnah, oleh para salaf itu lebih luas maknanya dari itu semua. Idh ya'nun bisunnah ma'nan awsa' min ma'naha 'indal muhadditsin wa 'indal usuliyin wa 'indal fuqaha. Ketika para salaf berkata tentang sunnah, maknanya itu lebih luas daripada makna yang dimaksud kaum muhadditsin, kaum usuliyin atau kaum fuqaha. Idh ya'nun bisunnah muwafaqatul kitabi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'an fi umuril i'tiqadat awil ibadat wa yuqabiluhal bid'atu.
Yang dia maksud, yang mereka para salaf maksudkan dengan sunnah, seringkali di dalam perkataan mereka, yang mereka maksudkan adalah kesesuaian dengan apa yang datang pada kitabullah, dengan apa yang datang pada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kesesuaian dengan gaya para sahabat, nilai-nilai yang datang dari para sahabat, petunjuk-petunjuk yang datang dari para sahabat. Baik perkara tersebut berkaitan dengan i'tiqadat, akidah yang dengan keyakinan, atau ibadat, ritual-ritual. Wa yuqabiluha, dalam hal ini sunnah lawan kata al-bid'ah. Tuh, as-sunnah al-bid'ah. Ini sunnah yang kita maksud, alaikum sunnah ini. Apa artinya? Al-hadyu al-'am, pedoman umum, konsep, metode di dalam beragama ala Rasulullah SAW dan para sahabat, terutama khulafa Rasyidin, khususan umuman muhajirin wal ansar. Oke? Al-hadyul 'am. Maka sunnah di sini secara istilah seperti kemarin kita jelaskan, nggak ada cerita ada yang baik, ada yang buruk, semuanya baik. Kenapa? Wahyu. Sunnah itu wahyu. Oke? Sebagaimana Alkitab wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan utitul kitaba wa mithlahu ma'a, di hadisnya Miqdam bin Ma'di Karib bin Ma'di Yakrib, aku diberikan, ketahuilah aku diberikan atasku Alkitab wa mithlahu ma'a. Alkitab, Al-Quran, dan hal yang serupa dengan kitab. Berarti berapa hal yang Rasul diberi? 2 hal, yakni Al-Quran dan ajaran itu langsung dari sunnah. Zain? Allah pun bilang, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, yakni Al-Qur'an, agar kau jelaskan kepada manusia. Tuh, agar kau berikan penjelasan kepada manusia tentang zikra tersebut. Oke? Maka ada Al-Qur'an, ada penjelasan terhadap Al-Qur'an, Quran, sunnah. Jadi kalau udah dibilang sunnah begitu mah 100% hak, wahyu. Lawan katanya bid'ah. Bid'ah pun secara bahasa bisa hasanah, bisa sayyi'ah, kayak sunnah secara bahasa. Bid'ah ini perkara baru yang dulunya nggak ada. Ikhtira' min ghair mithal sabiq, perkara invention, penemuan-penemuan baru, ya, atau improvisasi baru yang dulunya nggak ada. Bisa baik, bisa buruk dong, iya kan? Secara bahasa. Adapun bid'ah dari istilah istilah syariat, maka 100% batil dan sesat. Sebagaimana Rasul katakan, kullu bid'ah wa kullu dhalalah fi an-nar. Ya? Syuf ikhwan, kajian-kajian kita saling melengkapi satu sama lain. Kalian datang juga kajian yang usul sunnah Imam Ahmad, ikuti juga yang ini. Ya? Kajian yang ini juga, yang juga dasar-dasar keislaman. Kenapa Anda hantam di situ terus? Wallahi ya akhi, syuf, kalau itu semua pondasi-pondasi awal itu semua kita kenceng, maka kita harapkan untuk diri kita masing-masing ke depannya nggak goyah. Seringkali seseorang berangkat dari ketidakberaturan, dari ketidakberaturan pondasi. Akhirnya apa? Dia berangkat dan berjalan terus naik tanpa disadari, akhirnya dia menyimpang, mengambil sikap-sikap yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Emang berangkat dari pondasi yang pada dasarnya nggak full terpenuhi unsur-unsur yang diperlukan di pondasi tersebut. Ya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala yutsabbituna 'alal haqq, memberikan kita sabat di atas hak, wa yub'iduna minaz zayghi wad dhalal, dan menjauhkan kita dari penyimpangan dan kesesatan. Ya, dengan mempelajari pondasi-pondasi demikian, usul-usul demikian. Ya, ikuti juga kajian kita yang usul sunnah, ikuti juga kajiannya dasar-dasar keislaman yang ini juga, ya. Syuf, ajib, ente seminggu dapat berapa kajian, nggak usah kuliah ente ya. Nggak usah kuliah, asal ikutin. Nanti kita bikin lagi program apa? Pelajaran bahasa Arab, kursus bahasa Arab tuh.
Baik untuk yang full mutakhasis, yang paginya free, ada kelas. Baik untuk yang after work hour, setelah jam kerja, kita bikin nanti. Insyaallah, tafadhol, udah. Kita nggak punya satu tempat sendiri, punya sendiri kan belum punya. Oke? Tapi alhamdulillah Allah kasih fasilitas yang ada, kita pakai sebisanya. Manfaatkan hal itu. Iya kan? Belum punya sekolah ini itu buat anak-anak kita, akhirnya sekolah yang pada jauh-jauh. Sekolah-sekolah yang katanya sekolah sunnah, ya jauh-jauh kan. Nanti ke depannya kita terus ke depannya terus, ya. Untuk sekarang program kita sedikit-sedikit ikut ngaji apa ini itu. Jadi sunnah, istilah sunnah yang dipakai salaf itu lebih luas maknanya daripada yang dimaksud hanya sekedar batas istilah para ahli usul, para ahli hadis atau para ahli fikih. Sunnah lebih umum daripada hal tersebut ketika disebutkan sunnah yang dimaksud oleh para kaum salaf. Dia ahlu sunnah. Nah sunnahnya itu kemana? Tuh, okay? Inilah sunnah yang hak. Tuh, ini sunnahnya maksudnya ke mana? Itu lebih umum daripada hanya sebatas yang dimaksud oleh para tadi usuli, fuqaha ataupun muhadditsin, ya. Yuqal fulan ala sunnah, dikatakan bahwa si fulan tersebut berada di atas sunnah. Ya salam. Idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillah wa sunnati rasulillah. Dikatakan demikian apabila si fulan tersebut praktek-praktek beragamanya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqal fulan ala al-bid'ah. Dikatakan si fulan ini di atas kebid'ahan. Ini maknanya adalah apabila amalan-amalannya mukhalifan lil kitab wa sunnah, bertentangan dengan keterangan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau salah satunya. Yaqul Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taimiyah Ahmad ibn Abdul Halim, ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. Ya. Adapun kata sunnah yang digunakan oleh para kaum salaf itu mencakup sunnah tersebut, maknanya mencakup sunnah di dalam ibadah, sunnah di dalam akidah. Kalaupun lebih umum, lebih dominan, mereka yang menyusun buku-buku yang dinamai sunnah itu yang dimaksud adalah perkara-perkara yang sifatnya akidah. Jadi salah satu makna sunnah yang sering kali digunakan salaf juga akidah sahihah. Makanya buku-buku akidah pakai nama sunnah. Wa yaqul rahimahullah fil hamawiyah, dan Ibnu Taimiyah juga rahimahullah berkata di dalam akidah hamawiyah, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Sunnah adalah perkara yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifatnya keyakinan, ya, ataupun sifatnya perkataan ataupun amalan, apapun itu sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah. Ya. Jadi lebih umum. Sunnah di dalam hal ini mencakup semua ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, wa as-sunnatu hiya syariah. Asy-syariah hiya sunnah. Sunnah adalah syariat ini, yakni Islam secara keseluruhan. Syariat ini adalah sunnah. Jadi mungkin dia menamakan bukunya Syariah, ya kan, lil Imam Al-Ajurri. Ya kan? Wa yaqul Ibn Rajab, dan Ibn Rajab berkata, Al-Hambali rahimahullah, wa katsirun min al-ulama al-mutaakhirin yakhussus sunnah bima yata'allaq bil i'tiqad. Adapun para ulama yang mutaakhir, yang datang terakhir-terakhir, seringkali mereka mengkhususkan yang dimaksud dengan sunnah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan.
li'annaha asluddin, dikarenakan hal tersebut adalah pondasi agama. Wal mukhalifu laha ala khatarin azim, dan orang yang bertentangan dengan konsep pondasi agama demikian, dengan usuluddin demikian, itu mereka di atas bahaya yang besar, di atas kesesatan yang nyata. Qultu, maka aku pun berkata, siapa? Syekh Abdul Salam Sahih. Fasunnah idza utliqat fi babil aqaid innama yaqsudu biha ad-din kamilan. Maka sunnah apabila yang dimaksud sunnah, istilah sunnah apabila dimaksudkan di dalam bab akidah, maka yang dimaksud dengannya adalah agama ini secara keseluruhan, mencakup semua aspek agama. La mastalaha alaihi ulama'ul hadith. Ketika sunnah disebutkan dalam bentuk demikian, bukanlah yang dimaksud dengan sunnah adalah sebagaimana dimaksud oleh para ulama hadis atau ulama usul atau ulama fikih saja. Tidak, tapi mencakup seluruh aspek agama secara keseluruhan. Ibn Rajab juga berkata, as-sunnah hiya at-tariq al-masluk. Sunnah adalah jalan atau cara atau metode yang diikuti. Yushmil dzalik, maka hal tersebut meliputi at-tamassuku bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpedoman kepada metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan juga para khulafa ar-rasyidin min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, praktek ataupun perkataan. Ini yang dimaksud dengan alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Sunnah di sini al-hadyu al-'am. Ya. Al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Penamaan-penamaan syar'i untuk kelompok ahlus sunnah. Yang dimaksud dengan ahlu syai'i, ahlinya dari sesuatu adalah orang-orang yang paling khusus, paling berhak atas hal tersebut. Ya. Ahli. Oke? Orang-orang yang paling berkhusus pada perkara itu. Yani dia masih ahlinya, ya, masih keluarganya yang paling berhak untuk mendapatkan zakat dia, sedekah dia, aturan dia dulu sebelum orang lain, itu paling berhak. Ya. Akhassun nas bih, orang yang paling berhak atasnya, orang yang paling khusus. Ya. Yuqalu fil lughah, di dalam bahasa, ahlur rajul akhassun nas bih. Ahlur rajul keluarganya seseorang. Itu adalah orang yang paling khusus kepada ini. Ahlul bait, tuh, yang dimaksud dengan ahlul bait adalah sukanu, orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ahlul Islam, tuh, ahlul Islam adalah orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Wa ahlul madhab, ahlul madhab, yani orang-orang yang mengikuti madhab tersebut. Maka makna ahlus sunnah adalah manusia yang paling khusus dengan sunnah, paling dekat kepada sunnah, dan paling banyak berpegang teguh kepada sunnah, dan paling mengikuti sunnah, baik dari sisi perkataankah, amalankah, ataupun keyakinan. Itulah yang dimaksud dengan ahlus sunnah. Orang-orang yang paling menerapkan sunnah di dalam kehidupannya, baik dari sisi ibadah, akidah, perkataan, peramalan, dan lainnya. Lafaz ini, istilah ini, menjadi sebuah istilah yang dimaksud ketika disebut ahlus sunnah, seringkali dimaksud salah satu di antara dua makna, umum sama khusus. Dibilang ahlus sunnah, perhatikan, seringkali dimaksud salah satu dari dua makna. Oh, berarti kalau dibilang ahlus sunnah maknanya tuh begini. Kalau nggak begini maksudnya adalah begini, gitu. Lihat konteksnya, lagi ngomong apa. Secara umum yang dimaksud ahlus sunnah adalah semua kaum muslimin yang tidak mengambil madhab Rafidah Syiah, maka dia sunnah. Maka makna sunnah secara umum, sunni adalah lawan kata Syi'i. Kayak sunnah lawan kata bid'ah, gitu. Oh, dia sunni dalam artian bukan Syi'i. Sunni ahlus sunnah.
Ini secara umum maksud Sunni adalah demikian. Ahlus Sunnah adalah yang kagak Syiah, berarti begitu. Ya. Dan makna yang kedua lebih khusus dari yang pertama, lebih spesifik, abdiq, ya, dari makna yang umum. Maka Ahlus Sunnah dimaksudkan di makna yang kedua ini adalah al-khalisah minal bid'ah, mereka yang terjauhkan dan terbersihkan, terselamatkan dari segala jenis bid'ah. Nah, dengan pengertian ini maka tersingkirkanlah semua para ahli ahwa wal bid'ah, ahli ahwa dan ahli bid'ah, seperti golongan Khawarij, Jahmiyah, Murji'ah, Syiah dan lain-lain. Ini keluar dari istilah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah hanya mereka yang murni berpegang kepada sunnah dan bersih dari segala bid'ah. Gitu. Ini makna yang khusus. Yaqul Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah berkata, maka lafaz Ahlus Sunnah dimaksudkan dengannya adalah mereka yang mengisbat, yakni menetapkan khilafah 3 orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kelompok Islam masuk ke dalam hal istilah Ahlus Sunnah kecuali Rafidhah doang. Berarti Khawarij masuk gak? Masuk Ahlus Sunnah dalam hal ini. Dalam hal ini ya, dalam makna umum, dalam artian Ahlus Sunnah dia ini artinya maksudnya bukan Syiah, begitu. Oke? Murji'ah, Qadariyah, Ahlus Sunnah enggak? Dari sisi ini masuk dalam artian tidak memilih Syiah sebagai agamanya, sebagai mazhabnya. Oke? Illa ar-Rafidhah, kecuali golongan Rafidhah. Tuh. Wa qad yuradu bihi, dan juga seringkali dimaksud dengan Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadis was Sunnah al-Mahdhah. Nah, ini lebih spesifik yang kita maksud, yaitu para Ahlul Hadis was Sunnah al-Mahdhah, dan sunnah yang mahdhah, yakni pure, murni. Ya? Fala yadkhul fihi, maka tidaklah masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah secara khusus ini illa, kecuali mereka yang yuthbit as-sifat lillahi ta'ala, menegaskan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka yang berkata bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti dapat dilihat di akhirat dengan mata telanjangnya, ya. Dan juga menetapkan adanya takdir dan perkara-perkara lain dari perkara-perkara akidah yang kita kenal, yang diyakini oleh para ahlu hadis dan ahlu sunnah. Ya, ini hanya disebutkan beberapa kasus yang membedakan para ahlu sunnah yang murni dengan ahli bid'ah. Disebutkan beberapa kasus. Ahlu sunnah adalah mereka yang mengisbat sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ternafikan dengan itu golongan yang mentakwil dari ahlul kalam. Okay? Juga mereka yang berkata bahwasanya Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk, ternafikan dengan itu golongan Jahmiyah, Mu'tazilah yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bahwasanya Allah kelak dapat dilihat di akhirat. Ternafikan dari hal tersebut golongan Mu'tazilah, Muta'awwilah. Menegaskan keberadaan dan benarnya qadar, ternafikan dengan itu golongan qadariyah dan golongan qadariyah. Dan selain perkara-perkara demikian sebagaimana terkenal dan diyakini oleh para ahlul hadis dan ahlus sunnah. Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan beberapa kasus yang menjadi inti peperangan, inti perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah dari zaman ke zaman. Ya. Idzan, maka dari situ, fa ahlus sunnah, maka ahlus sunnah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puguh eta mah jelas itu mah. Ya. Li'annahum talaqqaw anhu mubasharatan usul al-i'tiqad, dikarenakan mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, mereka langsung mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, usul-usul akidah, sebagaimana mereka juga mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara ibadah, ritual. Maka mereka adalah a'raful khalqi bi sunnatin nabi, maka otomatis mereka adalah manusia yang paling mengenal, paling tahu, paling faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atba',
dan paling mengikuti, ya, paling konkret di dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kaum yang datang setelah zaman mereka tentunya. Ahlus sunnah juga termasuk golongan tabi'in yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat, at-tabi'una lahum bi ihsan, mengikuti para sahabat bi ihsan, mengikuti metode beragama mereka dengan baik. Ya. Al-muqtafuna atharahum, yang meniti jejak mereka, jejak para sahabat. Fi kulli asar wa misr, pada setiap masa dan di setiap negeri. Apabila terdapat seorang muslim yang meniti petunjuk yang datang dari salafus saleh, dari para sahabat tersebut, maka mereka tergolongkan ke dalam ahlus sunnah. Wa ala ra'sihim, terutama para ahlul hadis wal athar, mereka yang mengikuti hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW dan para salafus saleh. Zain? Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Tuh, para pendahulu yang masuk Islam dari golongan muhajirin ataupun ansar, sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka dan mengikuti metode beragama mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan, itulah orang-orang yang radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun memang beneran ridha kepada Allah. Terbukti dari apa mereka ridha kepada Allah? Dari praktek mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Ya, ridha di sini cinta. Ya. Walamma kan hadzal laqab ahlus sunnah yutlaq ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda atau minal hadi. Dan ketika laqab ahlus sunnah ini diterapkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada mereka yang mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk, pedoman yang datang dari mereka, tanaza'atit tawaifu hadzal laqab, maka setiap kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam berebutan untuk menyandang nama ini. Yani setiap kelompok firqah ngaku walakinnal ibrah bil haqa'iq. Tapi ya ikhwan, yang namanya ibrah itu diambil dari hakikatnya, bukan dari da'awa, bukan dari pengakuan-pengakuan, bukan dari merek, bukan dari sampul, dari nama, bukan. Hakikat perkaranya gimana? Apakah dia sesuai? Gitu. Ya, nggak dari nama, tetap. Zin? Wa innahu lamma nasha'at al-bid'u fil Islam, sesungguhnya ketika mulai tumbuh kembang bid'ah-bid'ah di dalam Islam, wa ta'addadat firaqud dhalal, dan mulai banyak bertambah kelompok-kelompok yang tersesat, wa akhadha kullun yad'u ila bid'ati, yang dimana setiap kelompok menyeru kepada bid'ahnya, wa hawa ma'intisabihim fi dhahir ila al-Islam, sedangkan mereka secara zahir seolah-olah muslim, berintisab, yakni bernisbah kepada Islam, zahirnya sama semua. La budda li ahli al-haq ay yu'rafu bi asma tumayyizuhum an ahli al-ibtida', maka dalam kondisi demikian wajiblah para ahlul haq untuk dikenali dengan nama yang membedakan, julukan yang membedakan mereka dari para ahlul bid'ah ini. Ya, wal inhiraf, dari kaum-kaum yang menyimpang tersebut, baik di dalam akidah, ya, fa dhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah, maka pada kondisi demikianlah mulai tampak dan dipopulerkan nama-nama mereka, yakni nama-nama ahlus sunnah yang syar'i, al-mustamaddah, yang diambil nama tersebut dari Islam. Maka di antara nama-nama ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, tuh, al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan, at-taifah al-mansurah, kelompok yang dimenangkan, ahlul hadis wal athar, para ahli hadis dan athar, as-salafiyyun.
yang mengikuti, para orang-orang yang mengikuti faham salaf. Mereka yang mengambil mazhabnya yaitu apa? Salafism, salafiyah sebagai mazhab, sebagai manhaj. Wal muta'ammil fi asma'ihim yadhhar lahu annaha kulluha tadullu 'ala al-Islam. Dan apabila seseorang mencoba memahami, mendalami makna nama-nama tersebut, maka akan tampak baginya bahwa semua nama-nama itu menunjukkan kepada Islam yang hakiki, Islam yang murni. Ba'duha thabit lahum bin nas wal ba'du hasal lahum bisabab tahqiqihim lil Islam tahqiqan sahihan. Beberapa nama tersebut memang disebutkan nas yang datang dari Rasul dengan ungkapan demikian, memang dengan redaksi itu. Dan beberapa nama Ahlus Sunnah itu diterapkan dikarenakan apa? Dikarenakan perealisasian mereka terhadap Islam yang benar, Islam yang murni, yang membedakan mereka dari kelompok yang lain. Yang murni, plak sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasul dan para sahabat. Tanpa improvisasi. Baik di ibadah, akidah dan lain-lain. Wahiyya tukhalif musammayat ahli bid'ah. Beda dengan penamaan-penamaan para kelompok ahli bid'ah. Wa alqabihim, dan julukan-julukan yang ada pada para ahli bid'ah. Nah, ini gaya ahli bid'ah nih. Coba kita baca. Asma ahli bid'ah alqabuhum imma tarji ila al-intisab li ashkhas. Nah, gaya ahli bid'ah nih menamakan kelompok mereka atau diri mereka. Bisa jadi, oke? Penamaan mereka disandarkan kepada pribadi-pribadi tertentu yang mempopulerkan awalnya, atau membuat formula konsep metode mereka pertama kali siapa? Gitu. Seperti Jahmiyah, ini nisbah kepada Jahm ibn Safwan, iya kan? Kemudian Zaidiyah, nisbah kepada Zaid bin Ali ibn Al-Husain, ya. Kullabiyah, nisbah kepada Abdullah ibn Kullab. Abdullah ibn Kullab ini yang pertama kali bikin, formula mazhab Asy'ariyah. Dia ini enggak ikut Mu'tazilah, enggak ikut juga Salaf Sunni yang dari dulu ribut nih akidah. Yang satu berpatokan kepada riwayat-riwayat yang datang dari Rasul dan para sahabat, yang satu berpatokan kepada akal. Kullabiyah ini di tengah. Ceritanya katanya di tengah. Enggak ke sono. Mentakwil sebagian asma wa sifat, enggak semua, enggak kayak Mu'tazilah. Mengitsbat, menetapkan sebagian asma wa sifat, enggak semuanya kayak Ahlus Sunnah gitu. Singkat cerita nih. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari tumbuh besar 40 tahun berangkat dari lingkungan Mu'tazilah. Aba angkatnya nih Al-Jubbai ini ulama Mu'tazilah, dan dia udah jadi ustadz Mu'tazilah, udah suka gantiin abahnya ngajar, dan banyak ribut dengan Sunni. Lama-lama dia menangkap keburukan mazhab Mu'tazilah ini, dia meninggalkannya, dia mencari mazhab yang hak. Dapatlah mazhabnya Kullab ini. Dia kira mazhab Kullab ini mazhab yang hak. Mulailah dia menggunakan mazhab Kullab dan kemudian berperang dengan Mu'tazilah. Terus dia perang dengan Mu'tazilah sampai titik dia mengaku sunnah. Di banyak perdebatan dia sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang diyakini Ahlus Sunnah. Tuh. Dikira nih, dia mengira bahwa dia berada di atas Ahlus Sunnah. Ketika dia kata, kok ente pendapatnya begitu? Ahlus Sunnah tidak pada berpendapat begitu. Kok golongan Sunni pendapatnya berbeda sama ente? Tuh, gitu. Akhirnya dia bilang, ini Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah. Padahal berangkat dari Kullabiyah. Yang mencoba mematahkan Mu'tazilah dan mendekatkan Mu'tazilah kepada sunnah nih. Cuman dianya sendiri belum terlalu mengenal sunnah.
Oke, dia mencoba mematahkan Mu'tazilah dengan gaya Mu'tazilah, yaitu apa? Gaya jidal dan gaya akal. Terus akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, oke, yang dikata sunnah kagak, dikata Mu'tazilah juga kagak. Kena syubhat. Karena apa? Dia sendiri belum kuat di sunnah, belum terlalu mengenal sunnah yang sebenarnya gimana. Nah, konsep ini diambil dari kullab tuh, kullabiyah. Jadi Asy'ariyah itu pada hakikatnya kullabiyah itu tadinya yang mempopulerkan memang Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi rahimahullah emang bahis 'anil haq, pencari kebenaran benar-benar. Sampai pada suatu masa akhirnya dia meninggalkan semua itu dan mengikuti pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia kembali kepada sunnah. Tapi udah keburu populer formula dia ini yang dipopulerkan, formula kullabiyah ini. Akhirnya banyak orang-orang menisbahkan diri kepadanya Asy'ari, padahal Al-Imam sendiri Abul Hasan al-Asy'ari telah taubat dari hal tersebut. Ya, kalau kita baca dan dengar sejarahnya, akan kita tangkap secara umum globalnya seperti yang kami sampaikan tadi. Ya. Karamiyah, tuh nisbah kepada Muhammad bin Karam. Asy'ariyah, tuh nisbah kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Gaya Ahlul Bid'ah diantaranya nih, pertama, menisbahkan nama mereka kepada tokoh awal mereka. Tuh, satu. Atau menisbahkan nama mereka kepada inti bid'ah mereka apa? Tuh, begitu. Misal Rafidhah, dikarenakan mereka Rafadhah, menolak keimaman Abu Bakar dan Umar dan Utsman, tuh, menolak keimaman tersebut dan mengkafirkan mereka. Tuh, akhirnya jadilah golongan Rafidhah yang menentang, yang menolak. Oke, nah Zaid bin Ali bin Hasan ini menyeru mereka dulu agar jangan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan lain-lain, dan mereka menolak seruan Zaid bin Ali bin Husain ini. Akhirnya dia bilang, rafaduni, mereka telah rafaduni, merafadku, menolakku. Maka jadilah mereka golongan Rafidhah. Adapun Zaidiyah, Zaid bin Ali bin Hasan ini Ta'ifah Syi'iyah, satu kelompok Syiah akrab yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah, Zaidiyah. Dan ini mazhab yang umum, mazhab tradisional penduduk Yaman. Mazhab yang ada pada mereka, mazhab tradisionalnya itu Zaidi, ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah, tidak mengkafirkan para sahabat. Cuman mereka lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu daripada khulafa yang lain itu. Tapi nggak mengkafirkan yang lain-lain. Adapun Rafidhah, semua sahabat kafir kecuali 6 atau 7 orang. Iya kan? Nah, Zaid bin Ali akhirnya yang mengikuti konsep dia ini jadilah Zaidi. Atau namanya dinisbahkan kepada bid'ah inti mereka. Seperti apa ya? Rafidhah dari Rafadhah, Nawasib, ya. Nawasib kepada mereka nasabal a'da, mereka mengibarkan permusuhan kepada Ahlul Bait. Makanya dibilang Nawasib. Hajjaj bin Yusuf As-Saqaf itu Nawasib termasuk. Qadariyah, dinisbahkan kepada mereka yang menolak Qadar. Di antaranya awalnya Ma'bad al-Juhani kalau di Basrah, yang kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhbir haula annahum bura'u minni wa anni bari'u minhum. Sampaikan pada mereka bahwa mereka berlepas diri dariku, aku pun berlepas diri dari mereka. Wallah, demi Allah, lau anfaq mithla Uhudin dhahaban, kalaupun mereka menafkah, yakni menginfakkan sedekah di jalan Allah, emas segede gunung Uhud, ma qabilallahu minhu, Allah enggak terima jadi pahala, hatta yu'mina bil qadar, sehingga mereka beriman menerima takdir. Ini yang ditegaskan Qadariyah. Dikarenakan mereka berkata-kata ngaco pada qadar. Sufiyah diambil dari apa? Suf, wall. Ini bid'ah yang datang dari Nasara, di mana mereka para ahli ibadah meninggalkan nikmat-nikmat kehidupan duniawi, hidup di biara-biara, di bukit-bukit, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari bahan yang paling jelek untuk baju, wall, suf. Makanya jadi masuklah ide, gaya, konsep beribadah demikian ke kaum
limin, dikate deh sufi. Nah, begitu. Ya, suka film. Batiniyah, no. Batiniyah nih batin. Dikarenakan konsep yang mereka buat salah satunya bahwa agama ini ada zahir, ada batin. Ya salam. Murji'ah dari irja, dikarenakan mereka apa? Berkata bahwa iman adalah qaulun doang atau i'tiqadun doang. Kalaupun tanpa amal enggak apa-apa. Ngaco. Adapun ahlus sunnah, iman adalah rukunnya apa? Qaulun wa amal. Amal ini amal fisik dan amal hati, i'tiqad, akidah, keyakinan. Jadi keyakinan, ucapan dan amalan ini rukun unsur keimanan. Awas. Sekali lagi. Unsur keimanan, ucapan, keyakinan dan perbuatan. Maka kalau keimanan pada 3 unsur itu, awas, kekafiran bisa terjadi dari 3 unsur itu. Seseorang bisa dikafirkan hanya karena perkataannya, kalaupun hatinya nggak serius. Seseorang bisa dikafirkan karena keyakinannya, kalaupun dia nggak ucapkan dengan lidahnya. Seseorang bisa dikafirkan karena apa yang dilakukannya. Bahaya. Seperti mereka masalah yang bilang ngeledekin para qurra, para pembaca Quran dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina." Kita enggak pernah lihat nih golongan kayak para qori kita, akbar butunan, perutnya pada gede, wa ajban 'inda liqa, tapi pas perang pada pengecut. Turun teguran Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ayat. Mereka menyesal dan minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, kunna nakhudhu wa nal'ab, innama kunna nakhudh wa nal'ab. Kita cuma main-main kok ya Rasul, bercanda kok. We were just joking. Begitu. Kita cuma joking kok, enggak serius dari hati, cuma ngomong doang. Kemudian abillahi wa rasulih, gitu ayatnya. Apakah dengan Allah dan Rasulnya atau kitabnya Al-Quran kalian bermain-main dan mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan lagi kalian minta maaf. Faqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Tuh, Allah bilang mereka beneran beriman nih sebelumnya, terus jadi kafir. Karena apa? Hati-hati tuh. Karena things they said begitu lah, kena. Ini akidah kita. Rukun atau unsur keimanan, perkataan, perbuatan dan keyakinan. Nah, maka kekafiran bisa terjadi dengan perkataan, perbuatan dan juga keyakinan. Awas. Ada sebagian kaum yang bilang, enggak, yang mengkafirkan cuma kalau hati doang, kalau lidah nyungsep lagi kayak apa, enggak dikafirin kalau hatinya tidak menghalalkan dan enggak. Nah, ini keliru. Ya. Murji'ah, no. Dikarenakan irja'nya mereka al-a'mal an musammal iman. Wa imma anna hadhihi al-alqab tarji' ila sabab khuruj, atau lakab-lakab ini kembali kepada sebab yang membuat mereka terpisahkan dari akidah kaum muslimin dan persatuan kaum muslimin, seperti Khawarij. Dikarenakan mereka keluar memisahkan diri dari pasukannya Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin. Mereka enggak terima dengan keputusan yang di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu bersepakat di situ. Ini bukan hukum Allah katanya. Sebagian dari pasukan Ali memisahkan diri, enggak ikutan Ali radhiyallahu anhu, kembali ke Kufah. Mereka memisahkan diri dan ngegeng di daerah Harura. Harura ini yang akhirnya menjadi dibilang Haruriyah. Maka nama-nama Khawarij ini bisa Khawarij, dibilang gitu. Dibilang Haruriyah. Haruriyah kenapa? Karena daerah Harura, gengnya di situ tuh, kumpulnya, sono. Bisa dibilang syurah, orang-orang dikatakan apa? Syaraina anfusana, kami telah menggadaikan diri kami, menebus diri kami dengan ketaatan kepada Allah. Nah, dibilang syurah, dibilang juga mariqah, yang melesat. Karena sabda Rasul, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Atau Mu'tazilah. Tuh, Mu'tazilah dari apa? Karena dia i'tizal, memisahkan diri. Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri.
ya, rahimahullah, dan panjang ceritanya, ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Semoga dapat difahami.